Di fase inilah nasib panen mulai ditentukan. Saat padi memasuki masa bunting, jutaan calon bulir sedang dibentuk di dalam batang. Namun di saat yang sama, ancaman terbesar juga mulai datang, jamur, dan hanya dalam beberapa hari, serangan penyakit bisa membuat hasil panen turun drastis. Pertanyaannya, fungisida apa yang benar-benar mampu melindungi padi pada fase paling penting ini? Banyak petani mengira semua fungisida bekerja dengan cara yang sama. Padahal, kenyataannya tidak. Ada fungisida yang hanya melindungi permukaan daun, ada yang masuk ke jaringan tanaman, dan ada yang mampu bertahan bahkan ketika hujan datang beberapa jam setelah penyemprotan. Nanti di akhir video, kita akan melihat mana yang paling sering digunakan petani berpengalaman saat padi bunting. Fase bunting adalah periode ketika tanaman bekerja sangat keras. Semua energi tanaman diarahkan untuk membentuk malai dan mengisi calon bulir. Masalahnya, pada saat yang sama, kelembapan sawah juga meningkat. Kondisi inilah yang menjadi surga bagi berbagai jenis jamur. Ketika penyakit berkembang tanpa kendali, proses pengisian bulir bisa terganggu. Hasilnya, malai tidak terisi sempurna, bulir menjadi ringan, dan produktivitas turun. 1. Amistartop 325 SC. Fungisida pertama adalah Amistartop. Kombinasi azoxystrobin dan difenoconazole membuat produk ini sangat populer di berbagai sentra padi. Tujuannya bukan hanya mengendalikan penyakit, tetapi juga menjaga daun bendera tetap aktif berfotosintesis, karena daun inilah yang berperan besar dalam pengisian bulir. 2. Nativo 75 WG. Nativo menjadi pilihan banyak petani, karena memiliki dua mekanisme perlindungan sekaligus. Kombinasi trifloxystrobin dan tebuconazole mampu bekerja secara sistemik maupun translaminar, artinya perlindungan tidak hanya berada di permukaan daun. 3. Skor 250 EC. Skor dikenal luas karena efektivitasnya terhadap penyakit bercak daun. Difenoconazole yang dikandungnya mampu masuk ke jaringan tanaman dan menghambat perkembangan jamur dari dalam. 4. Antrakol 70 WP. Berbeda dengan produk sebelumnya, Antrakol bekerja sebagai fungisida kontak. Fungsinya lebih banyak sebagai perlindungan awal sebelum serangan berkembang. Karena itulah banyak petani menggunakannya sebagai bagian dari strategi pencegahan. 5. Folicur 250 EW. Folicur menjadi salah satu pilihan ketika penyakit mulai terlihat lebih serius. Tebuconazole yang dikandungnya dikenal efektif terhadap berbagai penyakit penting pada fase generatif. 6. Namun memilih fungisida hanyalah setengah dari pertempuran. Kesalahan terbesar justru sering terjadi saat aplikasi. Banyak petani menyemprot terlalu siang. Ada juga yang menyemprot ketika hujan sudah mendekat. Akibatnya perlindungan tidak maksimal. Pada fase bunting, waktu aplikasi seringkali sama pentingnya dengan produk yang digunakan. Ketika penyakit berhasil ditekan sejak awal, tanaman dapat fokus mengisi bulir secara optimal. Malai terlihat lebih penuh, gabah lebih bernas, dan produktivitas dapat dipertahankan hingga panen. Inilah alasan mengapa banyak petani menganggap fase bunting sebagai salah satu momen paling menentukan dalam satu musim tanam. Teknologi pertanian terus berkembang, produk baru terus bermunculan, tetapi satu hal tetap sama, panen yang baik selalu dimulai dari keputusan yang tepat di lapangan. Dan saat padi memasuki fase bunting, setiap hari bisa menentukan nasib ribuan bulir yang sedang tumbuh. Menurut Anda, mana yang lebih penting untuk melindungi hasil panen? Memilih fungisida terbaik, atau menentukan waktu aplikasi yang paling tepat?
Pertanian terus berubah, teknologi baru terus bermunculan. Mesin menjadi semakin canggih, dan cara petani bekerja hari ini mungkin akan sangat berbeda beberapa tahun ke depan. Tapi satu pertanyaan besar masih tetap ada, apakah modernisasi ini akan membuat kehidupan petani menjadi lebih baik? Atau justru menghadirkan tantangan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca langsung pengalaman dan pandangan kalian dari berbagai daerah. Dan jika kalian menyukai video dokumenter pertanian seperti ini, jangan lupa subscribe ke Lahan Rakyat, karena di channel ini kita akan terus menjelajahi dunia pertanian modern, melihat teknologi sawah paling canggih, mesin pertanian yang luar biasa, serta kisah-kisah petani yang sedang mengubah masa depan pertanian. Saya tunggu kalian di video berikutnya, karena masih banyak teknologi pertanian yang akan membuat kalian tercengang. Sampai jumpa di Lahan Rakyat.